mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamainya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, mengandung itu menjadi suatu peristiwa yang sangat biasa dalam kehidupan berkeluarga, sangat membahagiakan, dan lebih dari itu dikatakan ajaib dan mengagumkan. Dalam rahim seorang ibu, manusia yang berawal dari unsur-unsur fisik yang tampaknya amat sederhana, sangat kecil, selama kurang lebih 9 bulan bertumbuh dan berkembang menjadi seorang pribadi manusia. Seorang manusia yang hidup, seorang manusia yang utuh, mempunyai jiwa dan badan. Manusia yang bermartabat sesuai dengan citra Allah itu sendiri tercipta melalui rahim seorang ibu. Saudara dan saudari, peran ibu yang mengandung bukanlah sesuatu yang ringan. Selama kurang lebih 9 bulan, ia berjuang melewati masa-masa sulit yang tidak jarang membawa dampak baik secara fisik maupun secara psikologis. Segala perjuangan itu berpuncak pada peristiwa kelahiran. Puncak perjuangan hidup mati seorang perempuan. Dan jika akhirnya proses kelahiran itu berjalan benar, lancar, sang ibu akan memiliki perasaan bahagia yang tiada tara. Karena itu adalah proses antara hidup dan mati. Dan kalau dia melewati masa itu dan dia melahirkan anak dengan aman yang selamat, itu merupakan satu saat yang menggembirakan, saat yang luar biasa yang membahagiakan. Kehamilan juga bukan yang sekedar bagian dari menciptakan, melahirkan anak. Dalam kacamata iman, kehamilan itu merupakan suatu partisipasi suami istri dalam karya penciptaan Tuhan. Teristimewa ibu hamil secara istimewa ambil bagian dalam tugas luhur itu. Karena ia pula merasa kehamilan harus dijaga, dirawat, dan mendapat perlindungan yang pantas.
tidak ada pihak yang berwenang untuk membatalkan. Jadi dia ambil bagian secara langsung dalam proses penciptaan seorang manusia baru, seorang ibu. Jadi menentukan hidup mati seorang bayi itu adalah seorang ibu. Kalau ibu katakan saya tidak mau anak yang lain, dia bisa juga untuk membatalkan kelahiran itu. Ibu itu mencintai dan dia dan menerima bahwa anak yang lain ada dalam kandungan itu adalah anak yang dikehendaki oleh Tuhan, maka dia akan menjaga, merawatnya, dan akan anak itu akan lahir dengan aman dan dengan selamat. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, pantas kalau ibu hamil selalu mengajak kita bersama-sama minta supaya kita berdoa, minta Tuhan memberkati anak yang dikandungnya dalam bayinya, supaya diberkati anak itu bertumbuh sehat, kemudian dilahirkan dengan aman dan dengan selamat untuk ibunya dan juga untuk anak di dalam bayi. Jadi pantas pada malam ini keluarga ini mengajak kita untuk bersama-sama bermohon Tuhan memberkati rahim dari Ibu Ocha yang sekarang sudah yang bulan yang ke-7, supaya anak yang ada dalam bayi bertumbuh sehat, kemudian dia melahirkannya dalam keadaan aman dan selamat. Anak itu akan bertumbuh berkembang dalam naungan Tuhan. Yang kedua, kita juga bersama-sama keluarga ini menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan atas ulang tahun Yona dan Yeni, ulang tahun yang ke-13 dan ke-22. Tahu bahwa anak yang lain, anak-anak itu adalah mahkota dari Tuhan, mahkota atas janji cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan pada saat pernikahan. Janji itu dipenuhi, jadi diberkati dan dimahkotai Tuhan dengan anak-anak yang lahir dari Tuhan. Karena itu kita seperti Hana dan Yohakim menghantar anak-anak yang lain itu kepada Tuhan dan mempersiapkan mereka untuk apa nanti mereka menjadi. Tuhan yang akan menentukan. Anak-anak yang hebat yang diberkati Tuhan, dan Tuhan menentukan masa depan seperti Yohanes, seperti Simpson, dan orang-orang hebat di dalam kitab suci. Kita juga mengharapkan agar anak-anak yang lain dari keluarga kita itu diberkati Tuhan, mereka jadi anak-anak hebat untuk masa depan bangsa ini, anak-anak hebat bagi gereja dan juga bagi keluarga. Sekiranya harapan dan doa akan menjadi apakah anak ini kelak, karena tangan Tuhan menyertai dia. Itu semua orang kagum akan Yohanes, akan jadi apakah kelak anak ini nanti, karena tangan Tuhan menyertai. Jadi kita juga pasti akan kagum akan anak-anak kita, karena kita tahu ini adalah mahkota dari Tuhan untuk keluarga, akan menjadi apakah kelak, karena Tuhan yang membangun itu, karena kalau cinta Tuhan pasti akan melindungi, memberkati anak-anak kita untuk bertumbuh dan berkembang sebagaimana Tuhan kehendaki itu terjadi. Lalu yang berikut, Bapak Ibu dan saudara dan saudari, anak-anak yang saya sudah katakan bahwa itu adalah mahkota yang terbesar. Karena itu tidak ada satu orang pun yang berhak untuk mencelakakan anak-anak yang dikandung atau dilahirkan oleh seorang dari rahim seorang ibu. Manusia tidak punya hak untuk mencelakakan. Ada banyak yang anak yang mungkin tidak diinginkan untuk lahir. Banyak sekali yang menggugurkan kandungan itu, yang mencelakakan anak sebelumnya. Itu ada banyak yang mereka tidak menginginkan. Ada orang katakan sudah kena kecelakaan, dia hamil karena mungkin tidak diinginkan atau tidak direncanakan, dikatakan kecelakaan. Lalu mereka mengakhiri dengan pengguguran, dengan membunuh dengan cara-cara yang tidak manusia. Itu adalah satu pembunuhan. Ada satu larangan bagi gereja Katolik untuk melakukan seperti hal ini. Kita sebagai orang beriman, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu kita doakan. Kita mau supaya anak-anak yang dihamilkan, anak-anak itu juga dilahirkan secara wajar dan mereka dibimbing, dituntun untuk bertumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, dalam suasana cinta dan mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, pada malam ini kita berkumpul di sini berdoa, mohon Tuhan memberkati rahim dari Isa, anak yang lahir dari keluarga
sehat, kemudian ibu juga sehat, dan anak kita bertumbuh menjadi anak seperti apa Tuhan kehendak. Kita berdoa juga untuk anak-anak yang lain dari keluarga kita yang sekarang sedang bertumbuh, sedang berkembang. Semoga Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan yang sehat walafiat, menjaga dan menjauhkan dari mereka hal yang membahayakan jiwa maupun raga mereka. Semoga Tuhan memberkati masa depan mereka akan menjadi apakah kelak Tuhan yang tahu, karena Dia yang membiarkan mereka lahir ke bumi, pasti Dia akan memberkati mereka untuk menjadi apa bagi bangsa ini dan bagi gereja. Semoga Tuhan memberkati. Dan kita doa juga untuk arwah saudara-saudari kita yang sudah meninggal dari keluarga kita masing-masing. Semoga dengan iman dan kepercayaan Tuhan membuka pintu surga, memperkenankan mereka untuk menikmati kebahagiaan abadi. Dan keluarga ini mari kita untuk mendoakan untuk Bapak Hilarius Hardiman yang juga sudah dipanggil Tuhan. Semoga dia diperkenankan untuk berbahagia bersama-sama dengan Pak Yesus. Kita semua yang masih bersiaran agar Tuhan juga selalu bersama kita, menjaga, memberkati dan melindungi kita